تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan selanjutnya dari Gogi di Makassar, Ikhwat 32. Kalau lupa sujud sahwi sebelum, ini pertanyaannya kayaknya belum sempurna. Apakah sholat saya harus diulang? Mungkin beliau lupa sujud sahwi. Ya sebelum apa ini? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena dia ada kelupaan. Jenis kelupaan itu ada 3 yang menjadi sebab adanya sujud sahwi. Apakah dia lupa dalam bentuk menambah, atau lupa dalam bentuk mengurangi, atau lupa dalam bentuk keraguan. Iya. Keraguan itu terbagi 2. Ada keraguan yang dia tidak bisa menentukan mana yang benar. Misalnya, ini saya antara 3 ke 4. Yang mana yang benar? Yang saya ragu. Dia tidak bisa menentukan. Ya, dia tidak bisa tentukan. Maka, dia ambil angka yang paling kecil. Angka 3. Sebab itu yang meyakinkan. Dia ragu pada 4-nya. Nah, jenis ragu yang kedua, dia ragu antara 2 hal. Tapi ada dugaan besarnya. Dia ragu ini 3 atau 4, tapi dugaan besar saya 4. Nah, dia ambil 4. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi semuanya 4 keadaan. Nah, kaidahnya sujud sahwi itu boleh setelah salam dan boleh sebelum salam. Tapi kalau dia ragunya dengan menambah, itu sujud sahwinya setelah salam. Kalau ragunya karena mengurangi, seperti tadi ada pertanyaan, dia kurang tasyahud tadi, duduk tasyahud awal, maka itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ragunya dia tidak bisa menentukan antara 2 hal, maka itu dia sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragunya, dia ada dugaan besar, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, itu kaidah paling ringkasnya di dalam memahami sujud sahwi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, menyambung pertanyaannya, kalau misalnya beliau mengingat di luar setelah sholat, apa yang harus dilakukan? Apakah sujud sahwi atau iya, kalau sudah maksudnya dia ingat setelah sholat sudah selesai, baru dia ingat. Kalau masih dekat jaraknya, ya dia lihat dulu apa yang dia lupa. Kalau dia lupa 1 rakaat, ya dia harus berdiri nambah 1 rakaat. Seperti kejadian yang terjadi di masa Nabi, sholat duhur atau asar. Ya Rasulullah baru 2 rakaat, beliau sudah salam. Baru 2 rakaat sudah salam. Jadi para sahabat pada diam. Ya. Ada yang berani bicara ke Nabi. Tapi subhanallah ada seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah sholat sekarang ini berubah menjadi 2 rakaat? Ataukah engkau lupa? Kata Nabi SAW, sholat itu tidak berubah. Dan saya juga tidak lupa, kata Nabi. Ya rupanya Nabi melakukannya itu atas dasar, beliau menganggapnya sudah seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepada para sahabat, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ya, maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berdiri menambah 2 rakaat. Setelah itu beliau sujud sahwi setelah salam. Jadi dalam 2 rakaat kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu sujud sahwi 1 kali, naik lagi, duduk antara 2 sujud sahwi lagi sekali. Setelah itu duduk, tidak baca tasyahud lagi, langsung salam. Baik. Ya, dan itu masih bisa disambung, yang penting jaraknya dekat. Tapi kalau misalnya saya sholat subuh hari ini, besok baru saya ingat bahwa saya tadi lupa lupa 1 kali sujud, ya. Nah, itu harus saya ulangi sholat subuh saya yang kemarin. Tidak boleh saya langsung nambah 1 menjadi sahwi. Tapi seluruh sholat subuhnya diulangi. Jadi jaraknya dekat, maksudnya terkait dengan waktunya, Ustaz ya? Iya, terkait dengan waktu. Baik. Ustaz, saya sempat sholat duhur bersama antum, Ustaz. Di rakaat ketiga, Ustaz, kalau tidak salah duduk tasyahud akhir. Kemudian diingatkan dengan subhanallah, kemudian Ustaz berdiri. Saya menyangka Ustadz akan sujud sahwi, ternyata tidak, Ustadz. Apakah ucapan subhanallah dari makmum itu tidak cukup untuk... Ya karena itu posisinya saya belum bikin apa-apa. Saya baru
duduk, saya belum baca tasyahud. Sudah subhanallah di belakangnya, saya berdiri saja. Jadi belum terjadi penambahan apapun sebenarnya pada sayanya. Tapi peringatan itu boleh aja. Ada peringatannya seperti kalau saya lupa bacaan, kan makmum boleh mengingatkan kan? Boleh mengingatkan. Makanya tidak perlu sujud sahwi sama sekali. Sama kalau misalnya saya sekarang 2 rakaat. Saya harusnya duduk tasyahud. Saya sudah terlanjur berdiri. Begitu pertengahan berdiri, makmum berkata subhanallah. Ya saya belum berdiri, saya duduk langsung tasyahud. Nah, di sini saya tidak perlu sujud sahwi karena nggak ada penambahan apapun. Sebab berdirinya itu belum lengkap. Kalau belum lengkap belum dihitung. Ya barakallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.